Ya, catering. Iya, nggak apa-apa. Masakan enak, karena enak masakannya sering dipuji suami, ibu kan jadi pede buka catering, bener nggak? Awalnya kan begitu, karena sering dipuji sama suaminya, enak, bawa temennya, bawa saudaranya gitu bu. Masakannya enak, bikin catering. Oh ibu kayaknya enak bikin catering deh bu, jualan deh bu, ini ayo aku biayain gitu. Bapak kalau sudah terpuaskan perut dan di bawah perutnya, ibu tahu-tahu keranjang Shopee ibu di check out semua bu. Iya, satu waktu mana keranjang Shopee-nya udah penuh sampai udah 99. Ini kapan di check outnya ini ya? Minta mulu, udah ngasih apa lu sama laki lu gitu loh. Bener nggak Pak? Iya. Bu, kita anak kita adalah milik suami kita, bener nggak? Setuju nggak ibu saya bilang begitu? Terus suami ini milik siapa? Janganlah Pak, main-main jangan sama tetangga, jauhan dikit Pak. Biar nggak angker ini kampung kita Pak. Kalau ada satu aja yang bermasalah udah angker nih RT 10 Bu. Bener nggak? Ya Pak RT ya, bener begitu. Satu yang punya masalah udah angker aja nih kita. Kayaknya tegang. Padahal satu doang yang punya masalah. Jangan sampai, insya Allah. Kedua, ketika di ruang tamu ibu harus jadi ratu. Yang dia dandannya wangi, pakaiannya wangi, nggak apa-apa nggak dandan, tapi ibu pakai daster. Emang sebagian bapak-bapak seneng ketika pulang ke rumah istrinya sudah pakai daster, seneng. Longgaran dikit, gampang. Ya, wangi. Ibu makan apa tadi siang ketika suami kerja, makan jengkol, makan apa segala macam, hilangkan itu baunya. Sikat gigi yang bau, jangan sampai suami pulang kerja rambut belum disisir, gigi ada cangkang jengkol nempel di gigi, ada cabai merah nempel di gigi. Bu, jangan gitulah bu, jangan sampai gini bu. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki, lain dengan diriku ini yang sudah lama engkau gauli. Suami udah main-main baru itu alis naik ke atas. Dandan bu, dandannya kebanyakan ibu-ibu emang dandannya kalau mau kondangan mau ngaji aja. Wangi ibu kalau mau ngaji, wangi kalau mau kondangan. Alisnya diukir, bibirnya merah. Kalau di rumah udah sisa-sisa semua. Bibir coklat, kagak nafsu bu bapak. Bener pak? Nih seru nih, saya ngaji jarang-jarang ada bapak-bapaknya bu. Biasanya ibu-ibu aja, jadi ada yang nyautin aja gitu bu. Jadinya seru, nggak apa-apa, jadi dua-duanya. Suami juga kalau yang soleh itu bu, capek pulang kerja ketika istri solehah ini menawarkan diri untuk, ayah capek ya, aku pijitin ya. Suka gitu nggak? Kali-kali begitu, karena suami yang soleh itu nggak bakal ya udah nih pijitin nih, capek banget gue kerja. Capek banget nih papa kerja, tadi macet lama banget ya Allah, terus ada yang nyalip juga, terus ada yang ini itu segala macam. Enggak bu, suami yang soleh nggak gitu, dia pasti bilang nggak usah pijit, peluk aja. Kenapa? Karena udah capek lelah, butuh cas. Benar nggak pak? Iya, ibu-ibu nih segitu lelahnya seharian beraktivitas, pengen ini, apalagi pulang ngaji ngelihat yang gelangnya kerancang kerincing, ganggu banget gitu. Cincinnya, gelangnya, mana pakai kerudungnya dilipat-lipat ke belakang, dia apa kalungnya kelihatan, aduh ganggu banget. Udah pengen curhat, pengen ini segala macam sama suami. Ketika dipeluk udah hilang itu bu, pak, lelah ibu hilang. Segala keinginan, segala iri, segala kepengen yang tadinya iri sama tetangga, iri sama yang tadi bareng ngaji udah hilang ketika dipeluk sama suami. Bener nggak bu? Kayaknya jarang dipeluk si ibu juga. Bu, jarang dipeluk, peluk aja. Ibu peluk aja nggak apa-apa. Rese,
Suami saya mah rese, orang pulang kerja kagak pernah nengok, kagak pernah nyapa, boro-boro dengerin saya curhat. Pulang kerja handphone, main game, anaknya pun tidak tersentuh. Ada bu yang begitu. Ya, sampai ada yang bikin status begini. Ulah handphone wae bisi dikeem di WC. Ada yang ngerti nggak? Enggak. Jangan handphone mulu, ntar direndam di WC katanya gitu Pak. Ya Allah. Yang ketiga bu, tadi di dapur, terus di ruang tamu, ibu harus menarik omongannya, jangan nyakitin, jangan nyela, harus enak didengar. Bukan cuma paras yang cantik, tapi juga omongan harus enak didengar. Saya mada udah nggak cantik begini adanya, kudu diapain atuh? Iya, berarti kita lengkapi diri kita dengan ramah bertutur kata. Enak, orang-orang yang bisa menjaga lisan itu sahabatnya banyak. Jangankan orang lain, suami yang paling dekat itu senang dengan kita bu. Maka jaga ucapan, karena kita adalah pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Karena pakaian yang paling nyaman dipakai itu adalah yang lembut, benar gak bu? Lembut, halus, adem gitu. Itulah seharusnya kita kepada suami, begitu juga suami harus begitu kepada istri. Yang ketiga, ketika di kamar nih bu, saya gak bakal bahas panjang, ibu lebih pintar dari saya. Ketika di kamar ibu kudu kayak Gisel. Tahu Gisel nggak? Tahu ya? Bapak tahu Gisel Pak? Oh enggak, Bapak nggak tahu. Harus pinter memuaskan suami. Pinter memuaskan suami. Kali-kali ngajakin duluan. Ya, oh iya katanya. Bu, Bapak enakan diajakin duluan apa enakan ngajakin? Enak diajakin. Ya bu, kali-kali pahalanya gede bu. Pahalanya gede. Malam Jumat, malam Senin sunnah. Ya, tahu itu? Malam Jumat, malam Senin sunnah. Malam yang lain wajib. Wajib malam yang lainnya. Gempor ibu, ya Allah. Begitu ya bu ya. Ya. Karena ibu-ibu sekalian juga bapak ingat bahwa menikah itu adalah tujuannya ibadah kepada Allah. Menikah tujuannya ibadah kepada Allah. Jangan sampai nih acara kita halal bihalal untuk saling menghalalkan, saling memaafkan. Sama orang mau udah minta maaf mulu, udah WA, udah bikin status, udah dateng kumpulin orang-orang begini, nggak taunya sama istri sendiri minta maaf, nggak taunya sama suami sendiri belum, nggak taunya sama mertua belum, salaman be doang, ngomong mah enggak, Pak maafin ya, uang kalau tiba-tiba hilang berarti mama yang ngambil Pak gitu. Lagian papa suka kagak ngasih duit sih gitu. Ya itu jangan lupa setiap hari Jumat kalau dia ada di rumah cium tangannya bu. Cium tangan suami itu sama dengan cium Hajar Aswad loh. Hajar Aswad adanya di mana bu? Di Mekah. Dan kalaupun ibu sampai ke ongkosnya mahal, belum tentu ibu bisa cium bu. Susah, berdesakan. Apalagi kita orang Indonesia fisiknya kecil bu, susah buat bisa cium Hajar Aswad. Maka tidak perlu bersusah-susah mencium Hajar Aswad ibu. Kenapa? Ada suami ibu, kebetulan suami ibu kulitnya hitam, sudah cium saja. Hajar Aswad bu, jangan disia-siakan bu. Baik-baik, baik-baik sama suami, masya Allah, tabarakallah ya bu ya. Itu dia. Maka ibu-ibu sekalian, ingin suami yang soleh berawal dari kita. Suami ingin istri yang solehah juga bermula dari kita. Awalnya yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya sama Allah. Tadi saya bilang saya istri, anak milik suami dan suami adalah milik, tadi yang jawab tetangga, emang iya gitu? Bukan. Suami kita nih milik ibunya, milik
milik ibunya. Maka sesuatu segala hal yang dia kalau ingin bertemu dengan ibunya jangan dilarang. Ya Bu ya. Maka oleh karena dia adalah milik ibunya dan kita bukan milik dan kita tidak menjadi orang yang memilikinya, maka segala hal yang berkaitan dengan dia ibu jangan mau turut campur. Soal apa? Turut campur dalam hal apa? Ibu jangan terlalu kepo. Kalau kita ibadah, kita bantu suami kita karena dia bertanggung jawab atas kita. Anak kita melakukan segala hal itu tanggung jawab suami kita. Maka didik anak kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Maka itu akan meringankan beban suami kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh suami kita, ibu, kalaulah dia taat kepada Allah, alhamdulillah. Kalaulah dia tidak taat, misalkan, duh ya Allah ustazah saya punya suami baik banget, romantis, uangnya banyak, baik. Kalau saya ulang tahun kasih kado, kalau hari ibu dia kasih kado, saya ajak saya jalan-jalan. Tapi satu doang, dia kagak sholat. Ada yang begitu nggak Bu? Terus bagaimana saya kudunya bersikap sama suami saya, katanya gitu. Bu, bukan masalah siapa dia yang harus kita taati, sepreman-premannya suami kita. Misal kalau preman, setidak taat tidak taatnya dia kepada Allah, sekurang ajarnya suami kita sehingga dia tidak beribadah kepada Allah, Allah titipkan berkah di pundaknya. Bu, Allah titipkan berkah di pundaknya. Maka ibu, apalagi ibu jamaah majelis taklim yang ngajinya kemana-mana, jangan sampai ngaji ibu ini sia-sia gara-gara tahu paham hukum maka kemudian jadi kurang ajar sama suaminya. Ada yang begitu? Gara-gara rajin ngaji, pas tahu hukum dia bilang, ya ayah harus sholat tahu ya, cepetan bangun ya, dosa lo kalau kagak sholat. Kalau kagak sholat berarti gue selama ini sama dengan tidur sama kambing dong Pak gitu. Marah nggak nih suami kalau digituin? Marah. Pakai cara yang bagus. Semakin ngaji, semakin banyak ilmu, semakin bertambah ilmu kita, berarti kita harus lebih bagus ibadah kita, lebih hormat dan taat kepada suami kita. Karena taat dan patuh kepada suami itu adalah bukan masalah siapa suami kita, bukan masalah dia punya uang atau tidak, bukan masalah dia punya derajat yang tinggi atau tidak, tetapi masalah siapa yang menyuruh kita taat kepada Allah. Siapa Bu? Siapa? Allah Subhanahu. Makanya nikah itu adalah niatnya ibadah kepada Allah. Kita mengurus rumah tangga, segala hal kita lakukan itu ibadah kita. Suami mencari nafkah dengan susah payah, peras keringat, banting tulang, setiap tetes keringatnya adalah ampunan dosa Bapak. Luar biasa ya. Setiap tetes keringatnya adalah ampunan dosa. Ibadah, sama-sama ibadah. Kalau menikah niatnya untuk bahagia, ibu bahagia nggak? Halo? Kayaknya ambigu jawabannya. Kalau nikah niatnya untuk bahagia, bahagia nggak? Bahagia, kadang enggak, kadang enggak. Kadang bahagia, kadang enggak, kadang bahagia, kadang enggak, kadang enggak, kadang enggak. Gimana dong itu? Iya, emang begitu sunatullah ya Allah. Ustazah saya punya suami rumah tangga udah lama banget tapi dia kagak pernah ngasih saya duit. Emang ada yang begitu? Iya, saya mau usaha sendiri, sekolah saya yang biayain anak-anak. Tapi anak-anak ibu pinter. Ada loh Bu, suami yang udah kagak usaha dia galak. Dia galak gak? Enggak, udah bersyukur kepada Allah. Karena berarti itu adalah rezeki ibu. Benar gak Bu? Segala hal yang terjadi dengan kita adalah ladang ibadah kita. Ladang ibadah kita.